Sesi ketiga masih ada dua pembicara yang sebenarnya ini sangat relate di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena ini adalah hal-hal yang kita konsumsi gitu ya. Ibaratnya kita consume gitu. Yang sangat dekat dan lekat sama kehidupan kita. Siapa di sini yang setiap hari pasti merepost sesuatu tentang Palestina di sosial medianya? Siapa di sini yang setiap hari pasti merepost sesuatu dari sosial medianya? Siapa? Ini nggak ada. Nggak apa, ini biar soalnya capek kan tadi mendengar terus nih biar ada exercising dikit. Siapa di sini yang udah nggak minum Starbucks? Gue harusnya nggak boleh dong bilang gitu. Salah. Siapa di sini yang udah minumnya lokal kopi gitu harusnya? Haus, siapa yang di sini minum haus? Haus harusnya mendengar ini senang nih. Saya boleh direkrut ya. Siapa yang di sini lebih memilih Sabana atau merek-merek fried chicken di depan apa? Dia ada sponsor. Ayam Mekah tadi ya yang kita makan siang ya. Itu enak banget, sumpah harus dicoba. Nah, ini kan kayak hal-hal yang mungkin bisa di next di poin ketiga ini adalah upaya-upaya kita yang bisa kita lakukan gitu ya dan hal-hal yang kita hadapi gitu yang kita konsumsi dan tentu saja berhubungan dengan narasi publik dan upaya keseharian kita untuk Palestina karena nggak mungkin tadi Mas Arief udah bilang masuk Palestina aja susah, lu harus bohong dulu, lu harus punya teman intelijen Mesir tuh tadi ya kan, susah nih kita ke sana tapi kan sebagai warga plus 62 yang gak bisa diem, ya kan? Selalu pengen melakukan sesuatu selemah-lemahnya iman, pakai hashtag gitu di postingan. Selemah-lemahnya iman, repost, bener gak? Selemah-lemahnya iman, pakai pin di KRL gitu. Aku pernah punya pengalaman sama teman-teman di kami ada kesempatan buat ke Berlin waktu itu, terus waktu itu lagi heboh-hebohnya banget tuh urusan Oktober itu ya, setelah kalau nggak salah waktu itu All Eyes on Rafah tuh lagi happening banget, terus kita lagi belajar tentang Holocaust, ini menarik banget deh. Oh, jadi cara orang Jerman, waktu itu Holocaust terjadi, membunuh para Yahudi ini adalah dengan dengan mudahnya mereka membunuh dengan melihat pakaian gitu atau ada tanda apa gitu. Sementara waktu itu 2024 berarti beberapa bulan yang lalu kita melihat banyak banget warga Berlin yang pakai kafiyeh nih yang kalian pakai ini gitu. Terus aku sama teman aku cuman kayak anjir nih orang-orang yang akan diburu nih di Eropa nih. Yang luar biasa berani gitu pakai itu. Terus kami dari Indonesia kita nggak bawa apa-apa tapi kita bawa pack stiker bendera Palestina, stiker ya pokoknya stiker Free Palestine kayak gitu-gitu. Kita ini aja tagin di setiap tempat gitu. Gila akhirnya merasa diri paling rebel gitu di sana gitu. Karena upaya-upaya kecil itu yang ternyata bisa bikin releasing tadi tuh. Emosi kita kayak Pak Ustadz gitu ya. Nah, kita coba mau ngobrol sama dua kawan kita. Aduh ini aku yakin banget bakal seru banget. Karena ada Mas Fitrian Zamzami. Kita kasih tepuk tangan dulu dari Republika. Boleh maju. Jangan malu-malu gitu dong. Dia lulus dari UUI Jogja dan langsung kerja di Republika di tahun 2008. Jadi tahu deh angkatannya. Dan kini menjabat sebagai redaktur pelaksana di Desk Berita Nasional dan Internasional di republika.co.id dan Republika ID. Dan tentu saja intens menulis soal Palestina sejak 2012 dan sejak 7 Oktober 2023 dia sudah mengkurasi lebih dari 1.300 artikel tentang Palestina. Jadi kita akan ngobrolin nih soal narasi gitu ya. Tadi di dua sesi di depan udah bilang soal ini masalahnya narasi nih gitu. Yang kita lawan udah IPAC gitu ya. IPAC ya. Nah itu nanti kita dengerin dari Mas Fitrian. Sebelum kita lanjut ini bisa ada sinar-sinar gak nih? Mohon maaf saya rabun senja.
Agak gelap ya. Aduh, terima kasih. Agak temaram sekarang ya. Sangat hangat ya malam hari ini. Sore hari ini. Atau ini hanya perasaan saya saja? Aduh. Nah, yang kedua ada kawan kita Syauqi Hafiz. Kita kasih tepuk tangan dulu. Siapa Syauqi Hafiz ini? Dia adalah dia dari gerakan boykot, divestasi dan sanksi atau kita bisa bilang BDS. Mas Syauqi di mana ya? Oh, ini dia. Soalnya tadi aku belum tahu. Jadi ini gerakan BDS terhadap Israel merupakan salah satu cara yang efektif, apakah iya nanti kita akan dengar, untuk menekan dan diakhirinya penjajahan Palestina berdasarkan hukum internasional dan prinsip-prinsip HAM. Perlawanan nir kekerasan gitu ya. Semacam ini telah dilakukan oleh banyak aktivis di dunia, di seluruh dunia melalui BDS movement yang diperkasai di Palestina sejak tahun 2005. Nah, kemudian nih gerakan ini tuh ada banyak pilarnya, yaitu boykot akademik. Jadi nggak usah baca-baca lagi itu ya, Sapiens gitu ya misalnya ya. Terus misalnya boykot kebudayaan gitu ya. Boykot keagamaan, waduh ini agak tricky tapi mungkin kita bisa diskusi, ya kan tentu saja. Boykot politik dan tentu saja boykot lainnya. Seperti mungkin beberapa anak-anak musisi dan juga seniman koms juga udah mulai memboikot lagu-lagu Zionis ya. Iya gak sih? Gue sih udah gak dengerin Radiohead lagi sih. Kecewa berat. Iya tuh juga tuh, banyak tuh. Duh. Nah jadi kita bakal dengar dari BDS juga, gerakan BDS ini soal target-target apa aja nih produk-produk yang terafiliasi dengan Israel gitu ya. Nah kita kasih tepuk tangan dulu dong buat kedua kawan kita ini. Nah mungkin aku ke Mas Zamzam, dipanggilnya apa sih Fitri? Oh Zami, aku kira Zamzam, jadi mau Zamzam Mas Zamzam aja ya. Soalnya temen kita juga ada yang namanya Zamzam loh. Oke, Zam. Oke, bro. Jadi kalau kita tahu ya tadi ya dibilang gitu bahwa sekarang perangnya udah bukan perang konteks politik antar negara gitu ya, tapi dia udah menyebar nih konteks narasi gitu ya. Dan tentu saja disrupsi digital terutama tuh udah banyak memanfaatkan ruang-ruang digital untuk mengamplifikasi berita-berita tadi gitu ya yang tentu saja tidak membicarakan tentang kebenaran gitu apa yang terjadi di sana. Dan kemudian juga kebijakan media sosial kayak Meta, X ataupun Google juga udah mulai menyensor secara sistematis. Kayak akunnya Eka aja udah hilang ya Kak gara-gara lu terlalu banyak ngomongin Palestina tuh di Instagram. Nah, ada shadow ban lah gitu terhadap kata-kata kunci kayak Free Palestine, hashtag Free Palestine atau From the River to the Sea atau juga Palestine will be free gitu ya. Itu tuh udah shadow ban. Nah, coba deh aku pengen denger nih ya dari apa ya? Benar-benar pelaku media gitu ya yang gimana sih mensiasati sensor ini gitu. Gimana narasi-narasi seperti apa gitu yang akhirnya diambil gitu. Dan apakah sebenarnya juga kamu menghadapi permasalahan yang sama gitu ketika menyuarakan, mungkin levelnya kan ini di Indonesia gitu juga, atau juga bagaimana ketika membicarakan ini gitu, baik ada shadow ban kah atau tantangannya gitu, silakan deh Zam. Siap, terima kasih banyak kesempatannya Mbak Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau cerita dulu soal latar belakang kenapa Republika yang diundang ke sini. Mungkin ya, saya juga nggak tahu pertimbangannya kawan-kawan bagaimana. Tapi Republika itu sejak 1993 berdiri, memang salah satu media yang terdepan untuk membela kasus-kasus Palestina. Bukan bicara semata. Kami dulu wartawan-wartawan kami dulu bikin patungan untuk bikin lembaga amal. Sekarang lembaga amal itu berperan penting sekali di Palestina. Namanya apa tadi? Dompet Duafa. Nah, kemudian juga kami bersama kawan-kawan di Mercy membangun rumah sakit Indonesia di Palestina. Ada kamar di sana namanya Kamar Pembaca Republika. Jadi sejak awal sekali memang Republika sudah terjun dalam katakanlah perang narasi ini.
Jadi kami merasakan betul bagaimana ada perang tersebut. Karena kami kan langganan juga banyak wire-wire asing kan. Bagaimana kami harus menyadur berita dari Reuters, kemudian dari Associated Press. Itu betapa banyak dipaksakan narasi-narasi pada kita. Satu misalnya, ada yang bilang bahwa ini konflik agama Yahudi dengan Islam. Bohong. Karena pendiri Zionis adalah orang ateis, Theodor Herzl. Ada yang bilang ini konflik antara orang Yahudi dengan orang Arab. Bohong. Karena genetiknya orang Palestina, menurut Shlomo Sen dan dia punya buku The Invasion of Jewish People, ternyata lebih dekat dengan penduduk asli yang dari ribuan tahun lalu ketimbang Zionis yang baru datang. Ada yang bilang ini juga konflik seperti tadi soal agama. Orang Kristen juga ikut dibantai oleh Zionis. Ada yang bilang ini konflik antar regional. Ada orang masuk, ini bukan konflik, ada orang yang datang. Kemudian ada yang bilang juga ini konflik antara Israel dan Hamas. Palestina sejak melawan sejak 1935, mulai dari Black Hand yang dulu pendirinya Izzuddin Al-Qassam, kemudian Fedayin dari Lebanon sama Yordania, kemudian FFPLP yang Marxis, Tentara Merah dari Jepang ikut perang untuk Palestina yang Marxis juga, kemudian Fatah yang sekuler nasionalis, kemudian Hamas yang Islam, Fatah yang Islam, kemudian sekarang banyak sekali berdiri militan-militan regional di tepi barat. Jadi bohong kalau dibilang Israel lawan Hamas. Dan narasi paling fatal terakhir adalah ini konflik yang kompleks. Bohong. Ini sederhana, orang pengen pulang ke rumah. 700.000 orang diusir dari wilayah mereka di Palestina 1948 Nakba. Mereka terusir ke Gaza, ke Libanon, ke Suriah, ke Yordania, ke Mesir. Pengen pulang di orang, kuncinya sampai sekarang masih dipegang. Ini bukan konflik yang kompleks. Orang pengen pulang saja nggak boleh. Itu aja, itu apa? Kalau kita mau mengetuk kita punya hati, bayangkan sore ini kamu orang mau pulang ke rumah masing-masing, tahu-tahu sampai di sana udah hilang rumahnya. Tahu-tahu di sana sudah ada orang yang dudukin. Nah, jadi banyak narasi-narasi bohong yang coba dimainkan sama hasbaranya Israel untuk melawan bagaimana simpelnya konflik ini. Bagaimana simpelnya kita merasionalisasikan pembunuhan sama genosida ini. Mereka coba bilang ini konfliknya kompleks, penyelesaiannya bakal sulit, bohong. Itu yang kami coba lawan dari dulu. Nah kemudian sekarang setelah 7 Oktober kondisinya lebih parah, mereka punya propaganda. Republika itu punya 2.500.000 pengikut di Facebook. Dihapus Facebooknya sekarang. Serius? Hilang. Enggak ada ya? Enggak ada sama sekali. Kami punya 4.500.000 pengikut di TikTok. Waktu kami siaran langsung demonstrasi Palestina di Monas, di ban. Sampai sekarang udah ban permanen di TikTok, nggak ada lagi. Di Instagram itu bolak-balik kontennya di take down. Ya. Mulai dari alasannya gara-gara kita cuma sederhana, kita cuma mengkampanyekan boykot. Oh ya? Iya, kita cuma bilang jangan lupa boykot. Ini setahun genosida. Di take down sama Instagram. Kemudian di Google, semua kata kunci yang kami pakai Israel, semua berita yang kami tulis, kalau ada kata kuncinya Israel, Gaza, Palestina, genosida, Zionis, nggak bakal naik, nggak bakal dia kemudian pembacanya itu susah sekali. Dan itu dampaknya bukan cuma secara keterlihatan, itu dampaknya komersial kan, karena kami media, orang-orang perlu beriklan di kita punya medsos, dan itu potensial loss-nya kalau kata bahasa sekarang itu puluhan miliar rupiah. Itu yang betapa mengerikannya, bagaimana kami paham betapa ngerinya mereka punya tekanan itu. Nah, jadi memang perangnya narasi, dan melawannya juga kita tidak bisa tidak bisa frontal. Kadang-kadang maksudnya tidak bisa terlalu vulgar karena memang mereka punya kekuatan yang demikian besar. Kalau kami dari Republika misalnya kami memilih kata-kata yang lebih proaktif. Media-media lain di Indonesia mereka pakai kata tewas. Kami pakai kata syahid misalnya kalau untuk orang-orang Palestina dalam genosida ini. Atau kalau untuk pejuang Palestina kita pakai gugur. Kita nggak pernah pakai kata-kata tewas. Kami selalu memilih kata gugur atau kata-kata syahid untuk orang Palestina. Sebaliknya untuk tentara IDF, masa bodoh, tewas aja dia orang. Itu satu contoh. Banyak lah misalnya kami tidak pernah menyebut ini perang. Kami selalu menyebut ini adalah agresi. Karena perang itu menyaratkan dua negara berdaulat yang punya militer. Ini yang satu belum merdeka, orang-orang terusir, mereka nggak punya militer yang resmi. Ini bukan perang. Kami menolak menyebut ini perang. Ini adalah agresi, ini adalah genosida. Jadi demikian.
words matter. Kata-kata Nana Jaksel, words, Jaksel. words matter, kata-kata itu penting, terutama dalam konteks ini. Ya. Karena ini adalah perang narasi. Mereka mengeluarkan banyak sekali dana untuk kemudian mengubah bagaimana pola pikir kita terhadap konflik ini. Dan jangan putus asa, kita menang loh. Kita menang. Di TikTok itu hashtag yang lebih pro ke Palestina itu jauh melampaui yang pro Israel. Ya. Demikian juga di Instagram, kemudian di Facebook, itu yang kemudian membuat mereka demikian getol kemudian melakukan kampanye di sana kan. Hari ini adalah salah satu bukti, kita nggak bisa bilang kemenangan, tapi bukti penolakan. Kamala Harris sejauh ini kemungkinan kalah di Pilpres AS. Sebagian besar kenapa? Karena orang-orang sana tahu bahwa administrasi Joe Biden melakukan itu ikut membantu genosida di Gaza. Jadi demikian, kalau kita bicara soal shadow ban itu kami merasakan secara nyata memang benar, tapi kawan-kawan jangan menyerah karena kita orang juga punya kemampuan untuk membalik keadaan ternyata sekarang. Terima kasih buat kalian anak-anak muda yang meneruskan kami punya perjuangan. Oh, ketahuan soalnya tadi angkatannya. Oke. Yang melanjutkan perjuangan kakak-kakak kami. Perjuangan kita semua lagi, Perjuangan kita semua. Transgeneration. Ya, tepuk tangan buat kalian dulu lah. Thank you. Bagus banget, maksudnya aku jadi baru menyadari gitu tadi soal bagaimana media tuh juga ya dalam hal ini Republika gitu, soal revenue dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini bukan juga sekedar perang dalam, enggak, mungkin di Gaza bukan perang atau di Palestina bukan perang, tapi secara internasional ini kita sedang berperang gitu ya. Yang adalah mungkin ini perangnya kita gitu jadinya. Karena itu tadi gitu soal akhirnya soal ekonomi lagi nih gitu yang akhirnya dirugikan gitu. Yang tadi Zam bilang soal bagaimana juga orang-orang bagaimana secara sistematis gitu akhirnya ya otomatis gitu. Nah tapi menurut kamu apa ya yang mungkin paling mudah dan paling terus-menerus bisa walaupun kita selalu kena shadow ban gitu ya akun mati 1 tumbuh 1000 juga bisa gitu ya, yang patah tumbuh yang hilang berganti gitu. Tapi kan juga kadang capek juga ya mengelola emosi itu. Tapi mungkin apa nih dari level narasi gitu yang mungkin bisa kita lakukan gitu sebelum akhirnya nanti kita bicara boykot. Kalian pun juga bicara tentang mengkampanyekan boykot juga kan di Republika gitu. Tapi kira-kira hal lain apa nih secara di sosial media karena setiap orang harian adalah media gitu kan. Kira-kira apa sih? Saya mau cerita, semalam saya punya kawan baik di Gaza, Ibu Abi Rezi Barakat. Dia dulu salah satu tokoh yang menggerakkan March of the Great Return tahun 2012 kalau nggak salah. 2018 ya, March of the Great Return. Dia punya adik laki-laki, dia cerita tuh ganteng sekali, mukanya itu kayak Tom Cruise. Nah tapi di video yang dia kirim. Terus Zionis gitu? Hah? Pokoknya mukanya aja. Kan kita tadi boykot itu kebudayaan juga tuh. Cancel. Lu mematahkan gue punya narasi nih. Oh ya, sorry. Kan gak mau perang narasi juga. Lagi pengen sedih-sedihan dirimu ini. Nah. Mungkin jangan Tom Cruise deh. Nikola Saputra. Ya boleh. Nah, pokoknya adiknya ganteng banget. Tadi malam dia kirim video kebelah dua mukanya adiknya. Udah di kantong mayat gitu, kebelah dua dibawa pakai ambulans. Dan kata-kata dia yang paling bikin gue terkena banget, your silence killing him. Diamnya kalian membunuh dia. Itu buat saya tuh rasa capek nulis berita jadi hilang semua. Rasa capek bikin posting status segala macam tuh jadi hilang semua. Karena itu benar, kita orang punya diam itu bunuh orang. Itu bukan bohongan. Itu teman baik saya, dia bantu Republika soal kasih informasi di sana dan dia punya adik sana udah jadi syahid, jadi syuhada. Itu dia, itu satu. Yang kedua, kita harus tahu targetnya. Kenapa Israel bisa sebegini lama melakukan pembantaian? Karena dia punya impunitas. Kenapa dia punya impunitas? Karena didukung sama Amerika Serikat, Inggris, kemudian
negara-negara Eropa lainnya, Jerman. Nah, artinya sasaran kita bukan cuma sama negara Zionis. Sasarannya kalau kawan-kawan mau enggak di-ban sekarang, katakanlah kayak gitu, arahkan ke Amerika Serikat. Baik itu dengan cara posting di media sosial, menggaungkan bagaimana mereka punya peran yang luar biasa besar terhadap genosida ini. Kemudian bagaimana juga kita pergi demo di depan duta besar kalau mau, dan terutama boikot mereka punya produk-produk, karena produk-produk yang kita beli di sini keuntungannya akan lari sebagian ke lobby-lobby di Amerika Serikat, lobby-lobby yang akan memperpanjang keberlangsungan penindasan Israel terhadap Palestina. Jadi di situ kemudian kenapa boikot efektif, karena kalau bicara soal uang orang tuh bakal pikir 2 kali. Ya. Demikian. Terima kasih Kak Zam untuk mengencourage kita ya untuk terus-menerus menyuarakan gitu ya, semudah itu gitu loh, merepost, menulis gitu ya. Jadi tulis apapun dan kenali, bisa jadi memang bukan hanya Israel gitu ya. Jadi kita juga nggak boleh buta gitu melihat siapa sebenarnya orang yang perlu kita atau pihak yang perlu kita sasar gitu. Jadi bisa juga sekutu-sekutunya gitu dengan narasi-narasi yang lebih juga elegan gitu ya, mungkin ya bahasanya ya, lebih elegan gitu. Jadi kita tahu kita tuh pinter juga, kita juga kritis loh kayak orang Palestina gitu ya. Tadi keren banget. Oke, nih yang mungkin pengalaman yang bisa sangat kita terapkan gitu ya bersama-sama nih. Solidaritas itu ternyata bisa dilakukan dari laku kita, dari apa yang kita konsumsi, itu sebenarnya juga bisa menyelamatkan banyak orang gitu ya. Kalau tadi soal silence itu kan bagaimana kita bersuara gitu. Tapi kan yang penting kan bagaimana suara itu juga bisa menjadi aksi, apalagi aksinya juga near kekerasan gitu ya. Dan di sini udah ada Syauqi Hafiz dari BDS Indonesia, harusnya bilangnya BDS ya, ya kan? Kalau bahasa Indonesia kan berarti sama aja sih. Hebat ya kalian ya. Bisa tadi sebenarnya aku lebih penasaran kayak gini deh. Selama setahun, jujur aku mungkin udah sebenarnya kalau kopi itu aku udah nggak suka soalnya enak gitu loh, nggak enak, nggak cocok gitu kan. Tapi kalau ayam goreng, aduh susah banget lagi gitu kan. Masih belum nemu. Tapi aku udah mungkin 2 tahun, enggak setahun udah nggak beli sama sekali. Walaupun burger tuh kayak anjir gimana nih, tuh ada burger yang bandel lainnya ya gitu. Nah terus tapi sangat clear gitu ya dari diskusi kita di depan sampai sekarang, bahkan Zam dari juga bilang ini juga soal kekuatan ekonomi gitu. Sejauh mana sih sebenarnya boykot yang dilakukan di Indonesia? Pernah nggak teman-teman BDS ini melihat gitu bahwa benar membuat gerai-gerai ayam goreng itu banyak tutup? Itu kan kalau di Malaysia tuh. Bahwa betul gerai kopi itu banyak yang tutup gitu. Seberhasil itukah kita gitu? Itu kan mungkin bisa dijelasin dikit nggak tentang pengalaman boykot di Indonesia selama setahun terakhir ini? Oh, sini juga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi tadi pertanyaannya tentang efektivitas ya. Kalau misalnya boykot ekonomi di Indonesia nih, kalau kita buka-bukaan, efektivitasnya tuh ya mungkin debatable ya. Kita nggak bisa bilang bakal, karena gini, ini yang ngebuat BDS itu agak beda gitu. Tujuannya tuh apa sih? Tujuannya tuh efektivitas terhadap perusahaan itu, atau untuk complicity-nya korporasi itu, pihak-pihak itu terhadap penjajahan kejahatan Israel gitu. Jadi ketika kita bicara efektivitas terhadap perusahaan-perusahaan itu, oh ya kena, mereka sakit gitu. Itu banyak sekali datanya gitu. Mereka tuh sangat terdampak. Nah, sedangkan di sisi lain dalam kondisi perang, dalam kondisi darurat, ya sepertinya dan ini ya yang mungkin sekarang kita coba kedepankan gitu. Sepertinya kita harus lebih strategis gitu. Lebih strategis itu apa? Salah satunya lebih bisa ngelihat sistem yang sekarang ada, yang bagaimana sekarang ini sistem dunia itu begitu gak adil, begitu lalim gitu terhadap Palestina, terhadap seluruh
hak-haknya Palestina, dan dari situlah kita bisa menyikapinya secara efektif gitu, ngasih tindakan yang ngebuat para pelaku kejahatan ini kena efeknya gitu. Nah jadi kalau ini jawab dulu yang tadi ya. Kalau terdampak perusahaan-perusahaan itu terdampak, dan mungkin yang ada di depan kita ini, apalagi di Indonesia ya, banyak sekali yang terdampak. Tapi mungkin baru yang di tengah nih. Nah, baru yang tengah, dan itu aja kita udah kelamar-kelamar gitu. Jadi yang tengah-tengah ini nih mungkin baru segitu. Di sisi lain, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina yang setiap hari menghitung hari nyawa mereka gitu, membutuhkan tindakan yang lebih efektif, lebih berhasil dari kita gitu. Jadi bukan lagi tindakan coba-coba, bukan lagi tindakan eksperimental gitu untuk membantu mereka saja, tidak. Kita lebih dituntut untuk berhasil gitu. Dan ini bukan kata-kata kita aja, kata-kata mereka gitu. Nah maka dari itu ketika kita lihat yang atas-atas ini nih, para penjahat sebenarnya ini terdampak di Indonesia dalam dampak yang terbatas gitu. Nah, misalnya HP. Mungkin kalau tadi sempat dibahas tentang apartheid dari Pak Makarim Wibisono, ya kan? Kalau masalah apartheid itu udah 7 Oktober dan HP ini penjahat utamanya, gitu. Gimana nih kira-kira? Direkam ya. Tolong disebarluaskan HP ya yang ada di Indonesia ya. Ini jadi target utama kita gitu ya. Nah, jadi itu baru satu. Ini baru apartheid ya, terkait bagaimana mesin segregasi, mesin pengkelasan orang Palestina menjadi warga kelas 3, bukan warga kelas 2 doang. Warga kelas 3 di wilayah Palestina itu berjalan. Nah ini nih, bukan enabler utama, fasilitator utamanya adalah HP. Masuk lagi ke yang berikutnya, ada Intel. Nah Intel sampai hari ini nih, Intel ini kita jangan bayangkan Intel ini sebagai CPU segala lah atau apa, enggak. Kita bayangkan quadcopter yang membantai saudara-saudara kita sana. Quadcopter itu gimana cara ngejalaninnya? Quadcopter ya itu dijalaninnya kan bukan hanya pakai remote control sama orang. Beberapa yang dijalankan itu pakai AI. Pakai AI, database mereka di Israel itu kan nyimpen data nih. Kan data Israel itu canggih ya Israel itu kan. Database itu kan by name by address gitu kan. Kalau Palestinanya aja bisa bikin akte cepet kayak gitu, ya Israelnya kebayang lah gimana gitu kan. Quadcopter itu dilepas kayak anjing untuk memburu gitu. Kalau yang anjing kan, kalau pemburu kan dikasih ini kan scent atau aromanya. Kemudian dia berburu, dilepas, ya kan, terus diikutin. Quadcopter berfungsi sama. Bedanya dia diprogram kayak gitu kira-kira pakai mesin murahan kagak? Ya kagak. Ya HP sama Intel lagi penjahatnya, gitu. Dan mereka menjalankan bisnis mereka di Israel dengan kesadaran penuh bahwa mesin-mesin mereka digunakan untuk genosida dan apartheid. Ini baru 2 contoh. Kalau kita cerita lagi panjang, tapi intinya begini. Target ini, ya, ini ada banyak yang terdampak di Indonesia, ada banyak pula yang belum terdampak di Indonesia. Nah mungkin kalau kesempatannya sekarang mungkin ya, ini Indonesia ini kenapa ya, mungkin kita langsung kenapa boleh nggak? Boleh. Kenapa sih kayaknya ada yang kurang terdampak gitu produk-produk ini? Karena memang untuk menjelaskan boykot secara mungkin boykot itu secara singkat tuh mudah dijelaskan. Gak beli ya, kalau gak beli gampang kan jelasinnya, ya kan. Cara perlawanan paling mudah buat semua orang, gak beli gitu. Tapi di sisi lain ternyata boykot itu ya selain sebagai bentuk perlawanan, ada juga boykot itu menjadi bentuk perlawanan yang berhasil, yang efektif, bisa mewujudkan perubahan yang nyata itu. Nah ini hal yang agak susah untuk disosialisasikan dalam waktu singkat ke masyarakat. Itu nggak terlalu mudah karena kita mau juga ngejelasin apa ini genosida. Kata-kata genosida aja di hari ini saya nggak terlalu yakin orang bakal langsung ngeh kalau itu kejahatan yang besar gitu. Mungkin kalau udah lihat darah dan air mata yang ada dari situ mungkin paham. Tapi nomenklatur genosida ya mungkin nggak terlalu orang langsung nggak nyambung gitu kan. Nah oleh karena itu mungkin salah satu opsi lainnya selain boykot ini kita usahakan lebih berhasil, lebih masif, lebih intens, lebih berdampak. Selain itu kita memasifkan aksi-aksi sipil kita. Nah ini mungkin salah satunya adalah dalam bentuk tadi boykot lainnya gitu ya. Tadi kalau tadi disebutnya ada boykot
kultural atau kebudayaan, dan itu udah sering lah sampai masalah K-pop aja ribut gitu kan. Kalau udah nyentuh K-pop, teman-teman pasti tahu gimana beberapa bias-bias para jamaah kita ini, jamaah K-pop ya. Itu bias-biasnya kan dicari-cari tuh. Ini bias saya nih gimana, Zionis atau kagak gitu kan. Ini belum bicara yang Thailand. Jadi macam-macam ini udah berjalan. Masyarakat ternyata malah lebih dekat. malah lebih semangat tuh boikot kultural mungkin. Ada satu lagi tadi kalau boikot agama tuh maksudnya bukan boikot agamanya. Jadi boikot boikot yang terkait dengan keagamaan. Itu memang maksudnya adalah bagaimana kita ini menjadikan narasi keagamaan itu bersih dari upaya-upaya memputihkan kejahatan, gitu. Itu aja, maksudnya gitu. Jadi bukan menyasar agama tertentu buat jadi sasaran boikot, bukan. Maksudnya adalah bagaimana agama itu bukan memutihkan kejahatan, tetapi menjadi solusi menghentikan kejahatan. Nah itu yang maksudnya boikot dari sisi keagamaan. Nah terakhir, sebenarnya tujuan dari ini semua, kalau kita tadi bicara bagaimana Afrika Selatan itu bisa berhasil mengakhiri apartheid, salah satunya karena boikot tentunya. Itu yang tadi juga sempat disinggung sama beberapa narasumber tadi. Tapi ini malah kadang-kadang kita lupa bahwa kalau Afrika Selatan itu bisa, ya berarti sekarang kita pun bisa menduplikasi itu. Dan bahkan ya, pertama, kejahatan Israelnya lebih berlipat-lipat daripada kejahatan rezim apartheid bisa dibilang. Kedua, keadaan Israel untuk diberi hukuman yang berat gitu, untuk ke arah sana itu sudah lebih dekat ke arah situ daripada kondisi di apartheid Afrika Selatan. Kenapa? Karena kita lihat bagaimana bahkan Israel sebagai produk kolonialisme barat itu bahkan sudah mulai ditinggalkan beberapa pihak kolonialisme barat itu sendiri. Ya mungkin Amerika Serikat masih, Jerman masih, tapi Prancis udah mulai jaga-jaga tuh. Ya kan, udah mulai jaga-jaga, ya kan, jangan sampai deh ikut-ikutan lagi, kalau kagak diamuk masa di mana, di konstituen mereka sendiri gitu. Jadi ini gelombang ini sedang mulai ada berbalik. Terakhir di PBB, di sidang umum PBB bulan September, Israel diperintahkan mengakhiri pendudukan oleh mayoritas negara dunia, bahkan negara-negara barat. Nah, kita dari BDS internasional, BDS global maupun juga beberapa gerakan masyarakat sipil lainnya menyuarakan usir Israel dari PBB. Jangan bilang nggak bisa. Enak aja Israel nggak bisa dikasih pelajaran. Penjahat kayak gini kadang-kadang karena impunitas tadi kita ngerasa nggak bisa dilawan. Oh dia senjata terlalu canggih atau apa? Kata siapa? Ini lihat tuh PBB keadaannya kayak gimana sekarang. Ada yang berbalik di situ. Jangankan sidang umum, Dewan Keamanan pun, ya bahkan Dewan Keamanan. Ada yang berbalik, bukan berarti dia nggak bisa disentuh, bisa dilawan, bisa dihancurkan, bisa dibikin sakit. Ya harusnya sejak 7 Oktober kita paham itu ya, Israel tuh bisa dibikin sakit. Nah, tapi mungkin kita harus diingetin terus ya, makanya mungkin terakhir sebelum sesi berakhir ada satu petisi dari kita, ya terakhir ya, pesan terakhir saya, kan direkam kan ya, bahwa kita ingin menuntut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan tentunya oleh tangan kanannya di Kementerian Luar Negeri Pak Sugiono untuk menyuarakan diusirnya Israel minimal dari sidang umum PBB. Dari sidang umum PBB mungkin masih lama, tapi kan bisa ada sesi darurat ya kalau sidang umum PBB. Nah, ini adalah tuntutan kita supaya rezim atau pemerintah yang baru membuktikan omongan-omongan mereka ya di depan publik, di depan masyarakat, ya, di depan rakyat Indonesia. Katanya mereka akan membela Palestina, tapi jangan salah, membela Palestina jangan hanya membela Palestina, tapi juga harus mengakhiri penjajahan dan menghentikan penderitaan Palestinanya. Membela Palestina bukan berarti mengenabling penjajahnya. Membela Palestina, ya kalau kata ibarat ini ya, beberapa pakar tuh mengibaratkan ini mesin pemangkas rumput. Orang mikir membela Palestina, membela Palestina, tapi ini bagikan rumput yang dipangkas. Kita ngebela rumputnya untuk terus tumbuh, tapi lupa ada yang lagi mangkas, ada yang terus memotong mereka, ada yang terus melakukan penjajahan, ada yang terus melakukan kejahatan. Nah ini nggak boleh membela Palestina berdiri sendiri, komitmen itu membela berdiri sendiri. Prabowo bilang dia tahu tentang apartheid gara-gara lihat kolam renang Manggarai, katanya ada tulisan masalah pribumi-pribumian kayak gitu kan. Oke, buktikan bahwa
bahwa Anda benar-benar melawan apartheid Israel dengan mengusir Israel dan presidennya ada. Afrika Selatan itu diusir dari sidang umum PBB. Hah? Dibekukan, ditangguhkan. Nah, jadi nomenklaturnya unsitting atau disuspend ya dari PBB adalah end goal kita, salah satu goal kita dalam perjuangan kita, advokasi kita untuk membela Palestina supaya Palestina tidak hanya dibela dan diperjuangkan hak-haknya, tetapi juga penjahatnya itu diberikan pelajaran yang berdampak untuk mengakhiri penjajahan di sana. Ya, makanya harus ada pertanggungjawabannya dan salah satunya adalah itu gitu ya, untuk mengusir Israel dari PBB. Kalau teman-teman sepakat boleh di-scan, benar nggak? Ada. Kita kasih tepuk tangan dong buat Syauqi dan juga Mazam dari Republika dan Syauqi dari BDS. Kita berharap banget rezim ini yang walaupun pasti punya bestie-bestie di Israel juga ya. Soalnya di belakang layarnya juga kita tahu beberapa hal yang support militer kita siapa gitu kan. Ya tapi kan kita sebagai masyarakat sipil nggak bisa diam ya kan. Kita nggak boleh silence karena pengetahuan kita itu. So teman-teman aku nggak bakal mungkin merangkum apapun yang udah terjadi tadi. Karena menurutku sesi akhir ini adalah upaya kita untuk merangkum apa yang udah kita dapatkan tadi. Kita udah belajar dari sejarahnya. Bagaimana keberpihakan kita terhadap terhadap Palestina. Karena kita percaya bahwa seluruh penjajahan di atas dunia harus diapain? Nah, untuk itu maka kemerdekaan adalah dan saat ini kita mendukung negara Palestina merdeka bersama-sama di ruangan ini dan upaya-upaya yang bisa teman-teman lakukan adalah tadi gitu ya. Dan jangan berhenti dan jangan diam menyuarakan apapun di platform manapun, di warkop, ketika lu lagi dating apps gitu ya, kayak mungkin kalau lu masih bela Pak Israel, sorry nggak dulu gitu misalnya. Swipe left. Nah terus juga mungkin ketika lagi main ML gitu ya, bro lu tahu nggak nih si Israel harus kita boikot nih dari PBB gitu. Nah itu mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan di keseharian. Terima kasih Mbak Zam dan juga Syauqi, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Abis ini teman-teman juga bisa chill out di luar, menikmati senja di Jakarta ya, sambil mengendapkan apa yang kita dapatkan. Karena setelah ini kita akan menonton film sambil kita bikin ruang di mana kita bisa mencurahkan perasaan kita gitu ya. Setelah kita mendengarkan diskusi film dan nanti kita ada ruang untuk mencurahkan bagaimana atau perasaan kita gitu ya sebagai manusia gitu dalam hal ini. Kita akan masuk lagi abis ini dengan teman-teman Indox yang udah bersiap-siap. Jam berapa ya? Kita akan mulai lagi jam 6. Jadi teman-teman bisa istirahat, sholat, makan dulu. Dan tentu saja ada beberapa makanan dan minuman yang bisa teman-teman akses di depan. Dan tentu saja jam 8 kita akan comeback juga lagi untuk menonton band-band kekece ya dari Jakarta Selatan yang tentu saja bukan Zionis karena mereka, tapi fun fact ada satu musisi yang labelnya adalah bagian dari geng Zionis tapi tetap berani mau menyuarakannya. Jadi silakan bersantai menikmati Jakarta sore hari ini. Saya Kania undur pamit, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata.